Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah, yang mana atas segala hidayah dan inayah dari Allah, kita pada kesempatan malam hari ini bisa bersama-sama duduk dan berkumpul dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan kita semuanya. Siapa yang senantiasa mengikuti jalan beliau, maka sejatinya manusia tersebut akan selamat. Dan siapa yang mencintai beliau dengan cara yang diajarkan beliau, maka akan selamat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat aman, nikmat sehat, nikmat sempat. Mari kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Diberi nikmat, syukuri. Di antara jalan mensyukuri nikmat Allah dengan meningkatkan iman dan takwa. Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan nikmat kita sehat, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang ada pada diri kalian, semua itu datangnya dari Allah, maka sembahlah Allah. Ya, bukan malah menyekutukan Allah. Engkau repot engkau. Ya, bagi mereka yang terkadang nek parine panene oke berarti kudu nyembah sinten? Biasane ngadekne napa? Dewi siapa? Terus nek oleh hasil tangkapan oke. Sinten? Anggo iki ki repot engko nek bal-balan Dewi Fortuna ngulak ngono wis kabeh ra tepak ngene iki kok. Ini wis Dewi Fortuna dan lain sebagainya. Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan pada kita. Kesehatan faminallah, datangnya dari Allah. Rizki semuanya dari Allah. Semua yang saat ini ada pada diri kita itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita masuk pada bab yang baru. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab adab memberi nama seorang anak, kita masuk pada bab baru tentang adab bersiwak. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita tahu agama kita adalah agama yang memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaga kebersihan dalam segala aspek.
Sekali lagi, agama kita memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci adalah setengah dari keimanan. Dan para ulama menjelaskan hadis ini bahwasannya hadis ini mengandung dua makna. At-tuhur, bersuci, ya, disebutkan diantaranya dalam kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis, li'annal iman yutahhirun najasah, sejatinya keimanan itu membersihkan kotoran al-batin, yaitu kotoran batin. Adapun watahur yutahhiru najasah al-dhahir, adapun bersuci dengan air membersihkan kotoran lahir. Artinya ada dua hal yang harus senantiasa kita jaga: kebersihan hati dari berbagai macam penyakit dan kebersihan dhahir dari berbagai macam najis. Tetapi terkadang manusia tidak memperhatikan dua hal ini, padahal dua-duanya harus diperhatikan. Kebersihan batin juga harus diperhatikan, kebersihan dhahir baik badan, pakaian dan lain sebagainya juga harus diperhatikan. Makanya para ulama ketika membahas bab iman dijelaskan tentang pentingnya membersihkan hati. Ketika membahas tentang bab dalam masalah toharoh, pentingnya membersihkan anggota badan termasuk pakaian. Maka keduanya sama-sama penting. Bahkan dalam hadis ini disebutkan at-tuhuru syatrul iman. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya bersuci adalah setengahnya sholat. Ya, bersuci, berwudu itu setengahnya sholat. Al-iman bimakna as-sholah. Maka sekali lagi, kebersihan hati kita perhatikan, jangan sampai terkotori dengan berbagai macam penyakit hati. Dan kebersihan dhahir baik badan, pakaian dan semisalnya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita memperhatikan salah satunya dan meninggalkan salah satunya. Contoh kebersihan badan. Ketika seorang mukmin tidak memperhatikan kebersihan badannya, maka ketika dia sholat jamaah pasti akan ada yang terganggu. Benar? Nah, makanya saat mau sholat, di antara perintah Nabi, kalau habis makan apa? Nah, disuruh apa? Itu salah satunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahiru hadhil ajsad, bersihkanlah jasad-jasad kalian. Tahharakumullah, semoga Allah membersihkan kalian. Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yanqalibu sa'atan minal lail illa qal. Kata Nabi, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba bermalam pada suatu malam dalam keadaan suci, melainkan seorang malaikat akan bermalam bersamanya di dalam selimutnya, dan tidaklah dia bergerak pada sewaktu-waktu di waktu malam
melainkan malaikat berdoa, Allahumma gfirli abdik fa innahu bata tahiron. Ya Allah, ampunilah hambamu tersebut, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Inilah pentingnya membersihkan jasad kita, badan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pembahasan ini kita fokuskan tentang kebersihan, yaitu masalah kebersihan mulut, di mana dalam kebersihan mulut, dalam ada banyak hadis disebutkan tentang siwak. Siwak disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Mustalahat Al-Islamiyah. Siwak itu adalah al-alatul lati tusta'malu linadhafatil fam. Siwak adalah kayu yang digunakan untuk membersihkan mulut. Ya. Kemudian tentang hukum siwak, bahwa hukum siwak adalah sunnah, dianjurkan, sebagaimana hadis Aisyah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwak madharatun lil fam mardhatun lirabbi. Siwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat dan ini yang dijadikan patokan dasar oleh para ulama. Termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa hukum siwak adalah sunnah, laisa biwajib, tidaklah wajib dalam keadaan apapun, baik ketika hendak sholat maupun kondisi yang lain. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kondisi apapun ya, baik mau sholat ataupun yang lainnya, hukmu atau hukum siwak adalah apa tadi? Sunnah dan bukan perkara yang wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat siwak pun disebutkan dalam hadis tadi, bahwa siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seorang mukmin itu bersiwak, niatnya lillahi ta'ala, maka fa insyaallah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis itu pula setidaknya ada sisi manfaat duniawi dan sisi manfaat ukhrawi ya. Dan hal ini disebutkan dalam Syarhul Mumti' Al-Zadil Mustaqni' bahwa manfaat secara duniawi akan membersihkan mulut, menjaga kebersihan mulut. Dan yang kedua, manfaat secara ukhrawi, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perbuatan yang ringan yang bisa menghasilkan kebaikan dunia dan kebaikan secara akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebelum kita bahas tentang adabnya, perlu kita perhatikan tentang waktu-waktu kita diperintahkan untuk bersiwak. Ada waktu-waktu di mana kita ditekankan untuk bersiwak. Yang pertama, ketika hendak berwudu. Ketika hendak berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kemarin kita sebutkan Abu Hurairah berasal dari mana? Yaman.
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Dan kita ingat, tidak semua orang berwudu berarti dia harus sholat. Ya, tidak semua orang berwudu dia niatnya setelah itu mau sholat. Salah satunya wudu setelah saat mandi besar. Ya. Jadi ini yang pertama. Ketika hendak berwudu itu diperintahkan, disunnahkan untuk bersiwak. Dan yang kedua, ketika hendak sholat. Senada dengan hadis yang pertama kita sebutkan, laula an asyukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, sesungguhnya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak mau menunaikan sholat. Setiap mau menunaikan sholat diperintahkan. Meskipun tadi kita katakan hukum siwak itu sunnah dalam semua keadaan, meskipun ketika hendak sholat. Yang ketiga, ketika membaca Al-Quran. Ya, dalam suatu riwayat disebutkan Nabi memerintahkan bersiwak tidak hanya saat ke masjid atau mau sholat, tetapi juga hendak membaca Al-Quran. Kita simak sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Innal 'abda idza tasawwaka, sesungguhnya seorang hamba bila bersiwak, summa qama yusalli, kemudian beliau berdiri melakukan salat, qamal malaku khalfahu wa fayastami'u liqiraatihi, maka berdirilah seorang malaikat di belakangnya mendengar bacaannya dengan seksama. Fayadnu minhu au kalimatan nahwaha, kemudian dia mendekatinya hingga malaikat itu yad'a fahu ala fihi fama yakhruju min fihi syai'un minal Qur'an illa sara fi jawfil malak fatahhiru afwahakum lil Qur'an, hingga malaikat itu meletakkan mulutnya dekat dengan mulut orang yang membaca Al-Quran, maka tidaklah keluar dari mulutnya bacaan Al-Quran, maka malaikat akan langsung ke perut, atau malaikat Al-Quran itu masuk ke perut malaikat. Oleh karena itu, fatahhiru, bersihkanlah, afwahakum, mulut-mulut kalian, lil Quran, untuk membaca Al-Quran. Bersihkan ketika hendak membaca Al-Quran. Meskipun sekali lagi perintah ini bukanlah perintah yang wajib, tetapi kita juga memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran, termasuk perkara ini. Fatahhiru, bersihkanlah, afwahikum, mulut-mulut kalian, lil Quran, untuk membaca Al-Quran. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ketika masuk rumah. Dari Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, beliau berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya pada Aisyah, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
idza dakhala baitahu. Aku bertanya pada Aisyah, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika mulai memasuki rumah beliau? Qalat, maka Aisyah menjawab, bisiwak, dengan bersiwak. Ya. Rasul sebelum masuk rumah beliau bersiwak, menjaga kebersihan mulutnya, karena dia akan bertemu dengan istrinya. Sampai perkara semacam ini disebutkan. Makanya ini juga perhatian buat kita. Pulang kerja, masuk rumah, ojo pokok nyampe omah, tapi sebelum masuk rumah juga ya menyiapkan apa sing kurang pantas kita paskan. Meskipun kebanyakan lelaki kalau mau masuk rumah itu mandek gelek ambekan sih. Leres mboten. Jenengan lak mau masuk rumah lak ambekan sih. Siap-siap nerimo pertanyaan. Ya, meskipun secara umum demikian, tapi ya berhenti sejenak ya dan bersiwak baru masuk rumah. Artinya Islam itu memerintahkan kita menjaga kebersihan bukan hanya badan tetapi juga anggota mulut, agar ketika ngomong dan lain sebagainya itu yang tercium adalah bau yang enak. Aku nggak ngomong wangi loh, yang enak. Ini hendaknya diperhatikan. Ya. Wong kebersihan mulut saja disuruh menjaga kebersihannya, apalagi yang lain, baju dan lain sebagainya. Mapunten, bukan apa-apa, tapi kadang-kadang kita sholat saja Pak, ketika ada bau yang nggak enak, saestu Pak, kadang-kadang kita nggak bisa khusyuk dengan sholat kita. Kita justru ati pindah iku pake gak pindah iku nggak iso khusyuk, leres mboten. Makanya ini perintah, wong Nabi aja merintahkan, jelas hadisnya ya, jangan dekati masjid ketika kondisi apa? Makan ambune itu loh, gitu loh. Ini loh sisi yang harus kita perhatikan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Makanya ini juga menjadi pengingat bagi kita, sebelum masuk rumah hendaklah engkau memulai dengan bersiwak. Ya, kita mulai dengan bersiwak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk rutinitas Nabi setiap pulang, ya. Hal ini demi menghormati istri-istrinya. Dalam sebuah hadis dan terdapat dalam Sahih Bukhari, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, aksartu alaikum fis siwak, aku sering menekankan kalian agar bersiwak. Benar-benar ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, di antara waktu bersiwak yang diperintahkan ketika bangun untuk sholat malam. Kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Rasul senantiasa apabila hendak sholat malam tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga kebersihan bajunya, badannya, mulutnya. Maka kita sebagai yang kita mengatakan kita mau ittiba'ur rasul, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam muamalah, dalam setiap segala aspek kehidupan, termasuk dalam masalah ini. Kemudian kita masuk di antara adab-adab bersiwak. Di antara adab bersiwak disebutkan di situ yang pertama, bersiwak khususnya ketika hendak sholat, dan tadi sudah kita sebutkan
Kemudian perintah bersiwak juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, umirtu bisiwak hatta khosyitu an yaktuba alayya. Aku telah diperintahkan oleh Allah agar bersiwak sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan kepadaku. Ya. Ini penekanan untuk kita. Ya, ini penekanan bagi kita semuanya. Kita akan bermunajat kepada Allah, kita akan beribadah kepada Allah. Bukankah saat kita mau beribadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga kebersihan badan kita, pakaian kita, hati kita, termasuk juga kebersihan anggota gigi kita atau mulut kita bersihkan benar-benar. Tadi kita sebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Sekiranya aku tidak memberatkan umat ini, aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Apakah sholat wajib apa sunnah? Semua sholat. Jika mau sholat, bersiwaklah. Ya, bersiwaklah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi terkadang manusia itu menganggap enteng ketika akan bermunajat kepada Allah. Dan sak tepake pakaian sak nemune, ya, wis masih nekuk lan ngepir. Itu dia lakukan, tapi ketika hendak menghadap manusia tidak. Ya. Ketika hendak menghadap manusia tidak. Dia pilih pakaian yang terbaik. Dia cari pakaian terbaik, setrika bahkan sak jam gak mari-mari. Nekuk titik wis bingung. Itu menghadap manusia. Ya. Makanya kadang-kadang kita juga heran. Menghadap manusia, ya, atau mau menyambut manusia itu luar biasa persiapannya. Tapi mau menghadap Allah Subhanahu wa taala kadang tidak. Makanya ngapunten para ulama sampai menyebutkan manusia atau kadang umat ini kurang di dalam mereka, kurang semangat, bahkan ada yang mengatakan kurang beradab dalam masalah menuntut ilmu. Contohnya, sebagian umat ini kurang menghargai ilmu. Kenapa? Buktine ate ngadep pejabat itu setengah jam sebelumnya sudah datang. Leres bener? Leres apa betul? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa ini? Menghormati, benar? Bahkan 1 jam sebelumnya harus steril gitu kan? 1 jam, 2 jam sudah prepare, sudah siap. Tetapi kadang kalau masalah ilmu, kadang apa? Sing teko dhisik sinten? Iki enggak curhat, enggak. Di luar sana. Karena kita kan sholat maghrib dulu kan. Kalau di tempat lain kan nggak ada kajian duha atau apa kan gitu. Ya. Kadang teko setengah jam setelah pengajian dimulai ku dengan santainya. Ya. Pak, artinya apa? Kurang menghargai ilmu. Gimana dia bisa mendapatkan ilmu? Dia nggak menghargai ilmu. Artinya kan sesuatu yang kurang bernilai di mata dia. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wes sak tepat-tepake. Tapi mau menghadap manusia, Masya Allah, lihat pakaian yang harga mahal, dipilih yang paling bagus dari sekian yang bagus, dipilih semuanya, itu menghadap manusia. Ya. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau membuka sejarah bagaimana generasi terdahulu, luar biasa. Maka mari ketika kita hendak beribadah, pakailah pakaian yang terbaik.
Bukan yang terbaru, enggak, terbaik. Ya. Mau menuntut ilmu, pakai pakaian yang terbaik. Bahkan generasi terdahulu sampai ketika ada yang disebutkan, ya, kalau kita mau membuka buku-buku para ulama dalam bab-bab tentang menuntut ilmu, termasuk mengajarkan ilmu, sampai direwangi ganti baju setiap mengajarkan ilmu dalam rangka ta'zim, memuliakan ilmu. Sampai demikian. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi ketika hendak sholat, bersiwaklah. Termasuk perhatikan kebersihan yang lainnya, baju dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bersiwak dengan tangan apa di situ? Mu'allif kitab ini menyebutkan bahwasanya hendaklah seorang itu bersiwak dengan tangan kiri. Dengan alasan apa? Karena dia akan membersihkan kotoran, sesuatu yang kotor yang ada di mulut. Makanya mu'allif kitab ini menyampaikan bahwasanya siwak menggunakan tangan kiri. Tetapi sebagian ulama yang lain memperinci dalam pembahasan masalah ini. Rincian mereka diantaranya, yang pertama, jika memang dia bersiwak dengan niat membersihkan kotoran yang ada di mulutnya, maka menggunakan tangan kiri. Yang kedua, jika memang dia bersiwak dengan niat menjalankan sunnah Nabi, oh mau masuk rumah, oh mau baca Al-Quran, sebenarnya kan dia sebelum sholat sudah bersiwak, kemudian mau membaca Al-Quran, perintahnya apa tadi? Dia siwak karena niat menjalankan sunnah, termasuk yang tadi kita sebutkan, maka menggunakan tangan kanan. Ya, ini yang disebutkan dan ini rinciannya. Ya, sekali lagi, jika dia berniat dalam siwaknya untuk membersihkan kotoran, seperti saat bangun tidur, sisa makanan, ya, maka menggunakan apa tadi? Tangan kiri. Adapun jika apa tadi? Maka menggunakan, ini diantaranya. Dan dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi menyebutkan bersiwak dengan niat sunnah, misalnya ya, qabla al-wudu, qabla as-shalah, qabla tilawatil Quran, sebelum baca Al-Quran, maka ini termasuk ya bersiwak dengan niat sunnah. Paham ini ya? Habis bangun tidur, maka niatnya adalah untuk membersihkan diantaranya, maka menggunakan tangan apa tadi? Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Nah, adapun seperti Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, beliau menyampaikan perkara ini adalah perkara yang lebih luas, perkara yang lebih luas, fleksibel. Ya, itu yang disampaikan oleh beliau. Wallahu taala a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memulai bersiwak dari sebelah kanan. Ya, jadi cara bersiwak adalah dengan menggosok gigi atau gusi, dimulai dari sisi mulut sebelah kanan kemudian kiri. Sebagaimana hadis Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'ni kulli. Perhatikan ini, wa dhuhurihi, dan bersuci, dan dalam urusan yang penting semuanya. Muttafaqun alaih. Ini yang dilakukan. Jadi membersihkan dari sisi mana tadi? Sebelah kanan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi
perkara membersihkan mulut itu bukan pokoknya, ya, bukan pokoknya, tapi ini bernilai ibadah dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, mulailah dengan membersihkan sebelah kanan dengan niat yang benar dan dengan kesungguhan, ya, dengan kesungguhan, artinya tenanan dalam membersihkan, serius dalam membersihkan. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kebersihan mulut kita, salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan mulut kita atau bagian gigi kita. Ikhtiar ini, Pak, bentuk ikhtiar, usaha. Maka lakukan dengan tenanan. Karena mohon maaf, kadang kita melakukan sesuatu itu hanya untuk sekedarnya saja. Ngapunten, sekedarnya saja ini contoh wudhu. Rasul kan memerintahkan untuk memperhatikan anggota wudhu, benar? Tapi terkadang dalam membersihkan kaki sering kita lihat gur dikipat-kipat nih. Apa dikipat-kipat nih? Lu iya kan gur ngene-ngene kan? Ya, gur sekedar ngene. Bahkan ngapunten, ini kadang-kadang terjadi khususnya bagian muka yang sudah pakai skincare larang. Lu iya, batal eman nih kate apa? Membasuh muka itu eman, cek eman nih. Ini kadang terjadi, ya. Atau bahkan kadang terjadi, wes kadung pakaian kini melepet, gak kena diunggah nih, wes kesantuk-entuke gitu. Sekedar wudhu tidak memperhatikan, sekedar sikat gigi, sekedar pakai siwak, sekedar dan sekedar. Ya. Dan perkara ini nggak bisa sekedarnya, termasuk ibadah itu nggak bisa sekedarnya. Ya. Wudhu nggak bisa sekedarnya. Ya. Dalam urusan apapun jangan sekedarnya. Terlebih urusan ibadah. Jika sudah ada contohnya, ikuti contohnya, ikuti bagaimana yang diajarkan Nabi. Ojo sak karepe. Ya. Dan sekali lagi, ini yang harus dirubah. Kebiasaan sekedarnya itu jangan. Ya. Yo nek mangan sekedare monggo. Tapi ini ibadah harus sesempurna mungkin, artinya sempurna itu sesuai ajaran Nabi. Siwak tadi kita sebutkan ini mendatangkan ridhonya Allah dari sisi dunia, menjaga kebersihan, maka lakukan dengan apa? Sungguh-sungguh, sing tenanan, ojo sekedari. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dalam bersiwak monggo mau horizontal, vertikal, wis kono, ya. Yang pasti intinya dari bersiwak ini apa? Membersihkan. Nah. Kemudian yang kelima, membersihkan atau memberikan siwak kepada yang lebih tua. Maksudnya seperti apa? Mari kita simak sebuah hadis, ya, yang mungkin tidak terdapat dalam buku panjenengan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Aisyah, dari Aisyah, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun radbun yastannu bihi fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersandar di badanku.
Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dia pakai. Ya, perhatikan ini, ojo sampai salah persepsi ini. Jadi masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dipakai. Fabadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya. Fa akhadtu siwak fa qasamtuhu fa nafattuhu wa tayyabtuhu summa dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Abdurrahman tadi, berikan siwak itu ya kepada wahai Abdurrahman. Lalu beliau memberikan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah membersihkan, ya, Aisyah membersihkan siwak tersebut karena siwak tadi dipakai oleh siapa? Diberikan pada Aisyah, dibersihkan dulu. Dibersihkan. Kemudian oleh Aisyah, ya, kemudian aku kunyah. Setelah itu aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun bersiwak dengannya. Ya. Dan Rasulullah bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat, ya, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik itu dalam bersiwak. Setelah selesai beliau mengangkat tangannya atau jarinya seraya berkata, ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tinggi, sekarang aku memilih kekasihku yang tinggi sebanyak 3 kali, dan beliau wafat. Ini hadis yang disampaikan. Artinya apa? Ma'asirul muslimin, boleh memberikan siwak kepada yang lebih tua, tapi kemudian diapakan tadi? Dibersihkan. Dan ini juga perhatian untuk suami istri, ya. Banyak hadis-hadis yang semisal Rasulullah dan para istrinya Aisyah dan lain sebagainya makan sepiring berdua, ya, termasuk menggunakan siwak yang sama, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini sebagai pelengkap apa yang ada di buku panjenengan, ya. Memberikan siwak kepada yang lebih tua bukan berarti langsung dikekne, langsung digawe, tapi apa tadi? Dibersihkan terlebih dahulu. Nek jenengan iki diketok nggak apa-apa, ya. Itu diantara. Ini kami sampaikan sebagai pelengkap hadis yang ada di buku panjenengan. Engko kuatirin jenengan, oh dikekne langsung nah, maka ini sebagai pelengkap. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan di situ disebutkan tentang keutamaan siwak daripada sikat gigi, meskipun secara umum fungsinya adalah sama untuk membersihkan mulut, tetapi, ya, sebagian ulama menyampaikan keutamaan pada siwak tidak semua ada pada sikat gigi atau pasta gigi. Wallahu taala a'lam. Dan di sana bisa dilihat, ya, tentang hal-hal yang disampaikan penjelasan oleh para ulama. Sekali lagi, secara fungsi memang sama membersihkan, ya, bagian mulut, tetapi secara manfaat sebagian ulama memperinci ada hal-hal yang tidak terdapat dalam pasta gigi. Ya seperti tadi sebelum sholat, ya, jenengan nanti gue sikat gigi bukan nggak mungkin. Atau jenengan mungkin sikat gigi dulu di luar baru sholat. Tapi kan lebih fleksibel pakai apa? Siwak. Tapi juga perhatikan, ngapunten, ini dalam menaruh siwak juga jenengan harus perhatian, ya. Artinya apa? Kadang-kadang kita kurang perhatian dalam menaruh siwak. Engko sae ge ada duit, ge ada sembarang terus gawe naruh siwak. Nah, perhatikan dalam menaruhnya. Kita lah kalau pakai kacamata, kalau dimasukkan saku biasanya ada wadahnya enggak? Tujuannya apa? Menjaga
biar tidak rusak dan lain sebagainya. Artinya apa? Dalam menaruh siwak juga harus diperhatikan hal-hal tersebut. Ya, termasuk uang itu kan sembarang kali nyekel dah. Dan nggak semua uang itu bersih, kecuali duit abang itu bersih-bersih rata-rata. Kalau duit 2000-an jarang sing bersih. Soalnya perputarannya cepet kan gitu. Lah iku mlebu campur karo siwak dan lain sebagainya. Ya kita perhatikan sendirilah untuk menaruhnya yang bagus bagaimana, karena akan kita gunakan membersihkan. Tujuannya adalah kita gunakan untuk membersihkan. Ini sebagai catatan saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Sekali lagi perhatikanlah kebersihan badan kita, baju kita, dan semua yang diperintahkan untuk menjaganya, termasuk perhatikanlah kebersihan hati kita. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.